Semua bermula di Thebes, sebuah kota besar di Yunani kuno. Raja Laius dan Ratu Jocasta menerima ramalan yang mengejutkan dari orakel Delphi. Mereka diberitahu bahwa anak mereka kelak akan membunuh ayahnya dan menikahi ibunya. Takut ramalan itu menjadi kenyataan, Laius memutuskan untuk menyingkirkan bayi yang baru lahir tersebut. Bayi itu kemudian dibuang dengan kaki terikat di Gunung Citairon. Beruntung, seorang gembala yang baik hati menemukannya dan merasa iba. Oleh sang gembala bayi itu, kemudian dibawa kepada Raja Polybus dan Ratu Merope di Korintos yang membesarkannya seperti anak kandung mereka sendiri. Karena ketika ditemukan kaki bayi itu terikat rantai yang membuat kakinya bengkak, ia kemudian diberi nama Oedipus, yang berarti kaki bengkak. Nama itu menjadi pengingat bisu dari awal hidupnya yang tragis, sebuah awal yang akan membawanya menuju takdir yang tak terhindarkan. Ketika dewasa, Oedipus mendengar ramalan serupa, bahwa ia akan membunuh ayahnya dan menikahi ibunya. Tidak ingin hal itu terjadi, Oedipus memutuskan meninggalkan Korintos untuk menghindari takdir itu. Dia tidak tahu kalau dia hanyalah anak angkat dari Raja Polybus dan Ratu Merope. Diceritakan di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pria tua dan bertengkar hebat, berakhir dengan tewasnya pria tua itu di tangan Oedipus, yang tanpa disadari kalau pria tua itu adalah Raja Laius, ayah kandungnya. Tak lama setelah membunuh Laius, Oedipus tiba di Thebes. Kota itu sedang berada dalam ketakutan karena dihantui oleh Sphinx, makhluk mengerikan yang memiliki tubuh singa dan bersayap. Sphinx memiliki kebiasaan mengajukan teka-teki mematikan kepada siapa saja yang mencoba melewati jalan menuju kota. Jika mereka gagal menjawab, nyawa mereka akan melayang. Sphinx kemudian mengajukan teka-tekinya kepada Oedipus. Dengan suara yang menggema, ia bertanya, makhluk apa yang berjalan dengan 4 kaki di pagi hari, 2 kaki di siang hari, dan 3 kaki di malam hari? Oedipus berpikir sejenak, lalu dengan percaya diri menjawab, manusia. Saat pagi, yaitu masa bayi, ia merangkak dengan tangan dan kaki. Saat siang, yaitu masa dewasa, ia berjalan dengan 2 kaki. Dan saat malam, yaitu masa tua, ia menggunakan tongkat sebagai kaki ketiga. Mendengar jawaban Oedipus yang benar, Sphinx merasa kalah. Ia melemparkan dirinya dari tebing dan mati. Dengan demikian, Oedipus berhasil menyelamatkan kota Thebes dari teror yang mengerikan. Sebagai balasan atas keberaniannya, rakyat Thebes menobatkan Oedipus sebagai raja. Ia menikahi Ratu Jocasta, yang tanpa disadarinya adalah ibunya sendiri. Dengan itu, ramalan gelap dari orakel mulai terwujud. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Wabah melanda Thebes, dan Oedipus meminta jawaban dari orakel. Orakel mengatakan bahwa kota itu dilanda kutukan, karena pembunuh Raja Laius belum dihukum. Setelah penyelidikan panjang, Oedipus akhirnya mengetahui kebenaran mengerikan. Ia adalah pembunuh Laius, dan Jocasta adalah ibunya. Jocasta yang terpukul bunuh diri, sementara Oedipus mencungkil matanya sendiri sebagai hukuman. Setelah kejadian itu, Oedipus meninggalkan Thebes dan mengembara sebagai orang buangan. Di satu tempat bernama Kolonus, Oedipus akhirnya meninggal dengan tenang, dan kehadirannya dipercaya oleh penduduk Kolonus membawa berkat bagi tanah tempat ia dimakamkan. Kisah Oedipus mengajarkan kita tentang keberanian, tragedi, dan bagaimana manusia tidak bisa sepenuhnya menghindari takdir. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kisah ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.